dekatmu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukannya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam. Boleh bangkit berdiri adik-adik yuk. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kita sembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Gimana ekspresinya kalau mengasihi Tuhan, coba? Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Gimana ekspresi cintanya sama Tuhan? Angkat tangannya. Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Yesus, ku mengasihimu. Lebih sungguh lagi ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yuk belajar sembah Tuhan, musik terus menyembah Tuhan, musik jangan berhenti. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Masuk dalam kekudusan, masuk lebih dalam lagi. Kami puji, kami sembah, sebab Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hadir di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, lebih dari hidupku. Aku bersyukur kepadamu, tidak ada Allah yang sepertimu. Kasihmu
hadirat suci bersamamu Tuhan, lebih dari segalanya. Oh Roh Kudus, Roh suci, oh Roh Kudus, Roh yang perkasa, jamah hatiku, ubah hidupku seperti yang Kau mau. Ini aku Tuhan, lihat hambamu Tuhan, ku beri hidupku untuk bagimu. Pakai aku Tuhan, sejak ku kecil ku mau terus ikut Yesus. Dengan panggilanmu dalam hidupku, ku mau setia mengasihimu Tuhan. Ku berjanji ku cinta Yesus sampai akhir hidupku. Ku berjanji ku cinta firman-Mu, ku renungkan siang dan malam. Ku berjanji ku cinta saat teduh menyapamu di pagi hari dan di malam hari. Ku menyapamu, Kau Allah yang baik. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu mulia, tiada kasih yang seperti-Mu Yesus. Oh luar biasa, menjamah hatiku. Peluk aku ya Roh Kudus, ku mau rasakan kasih-Mu. Beri nyanyian yang baru keluar dari hatiku. Mulai siap-siap semua, mulai nyanyi. Nyanyi, bernyanyi keluar dari hatimu. Itulah nyanyian-nyanyian rohani. Kalian mau diajar sama Roh Kudus untuk jangan kaku-kaku kalau masuk hadirat Tuhan. Bersenandung dengan nyanyian-nyanyian yang Tuhan berikan di hatimu, seperti kakak tadi. Terus ikuti lagu ini, gak apa-apa. Keluarkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan Yesus. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Ayo belajar, oh belajar. Joan, Sevanya, Sena, dan yang lainnya kakak gak hafal satu persatu. Mulai mulutnya dibuka, katakan terima kasih Yesus, terima kasih oh Roh Kudus sahabatku, ku mengasihimu selalu. Ini aku, utus aku untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Sejak ku kecil dibuat ku mau seperti-Mu Yesus. Kuatkan selalu imanku, kuatkan selalu rohku, sebab Roh-Mu tinggal dalamku, bukan selalu. Terus ya belum terbiasa, nggak apa-apa, mulutnya terus dibuka ya. Nanti kalau kalian saat teduh harus bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Oke, terus angkat tangannya. Rasakan hadirat Tuhan. Belajar merasakan hadirat Tuhan dan sapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ini aku Tuhan. Ikuti kakak ngomong ya. Ikuti kakak bicara seperti tadi. Ini aku Tuhan. Sebutin namamu. Cahya Tuhan. Sebutkan namamu masing-masing. Ini aku Tuhan. Siapa namamu? Sebutkan. Joan Tuhan. Menyapamu di pagi hari ini. Apa kabar Tuhan Yesus? Terima kasih semalam kamu boleh tidur dengan baik. Terima kasih buat berkat kesehatan. Aku masih sehat dan kuat hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Meskipun Kau tak bisa kulihat, tapi aku bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu tinggal di dalamku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
perlu, itu yang ku rindu. Ku perlukan rohmu, jangan tinggalkan aku, jangan buang aku Tuhan, jangan ambil roh suci-Mu. Ku berjanji untuk setia mengiringmu, oh Yesusku. Roh Kudus jamaku, Kaulah sahabat yang terbaikku. Katakan, Holy Spirit, Holy Spirit, You are my best friend. You are my best friend, Lord. Holy Spirit, come and fill my heart. Come and fill this place. Penuhi hatiku, penuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar di sesi yang terakhir ini anak-anak tetap mendapatkan yang terbaik bagi kerajaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu persembahkan generasi anak muda ini bagi hormat dan kemuliaan. Kau berdaulat penuh atas hidup mereka ya Tuhan. Pilihlah dan panggillah sebanyak mungkin anak-anak muda di tempat ini. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Keberadaan mereka Engkau tahu, latar belakang mereka Engkau terlebih mengenal Tuhan. Kau melihat mereka jauh sampai ke kedalaman hati. Temukan anak-anak di tempat ini hati yang seperti Daud Tuhan, hati yang seperti Petrus, hati yang seperti Paulus. Bangkitkan anak-anak muda yang sungguh-sungguh cinta Engkau Tuhan, yang memandang Alkitabnya bukan hanya sebagai buku biasa, tapi dicintai setiap perkataan-Mu yang tertulis di dalamnya, direnungkan siang dan malam. Jagai anak-anak ini Tuhan. Kau telah mengutus malaikat terbaik satu persatu menyertai hidup mereka. Kau sanggup melihat jauh ke depan, hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu berdoa dan memberikan air mata ini untuk melihat api kebangunan rohani yang besar melalui hidup mereka. Berbicara ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Siapa yang tidurnya nyenyak banget angkat tangan. Wow, puji Tuhan, banyak yang nyenyak loh. Ada juga yang enggak ya. Yang tidurnya nyenyak, apakah karena sebelum tidur sudah berdoa dulu? Nah, siapa yang sebelum tidur berdoa saat teduh angkat tangan. Wow, tadi Kak Cahaya sempat ketemu Obajal lari-lari. Terus Kak Cahaya sapa Obajal, Obajal, gimana kemarin udah doa saat teduh? Sudah Kak, katanya. Apa yang kamu lakukan? Aku berdoa, doain teman-teman. Udah baca firman belum? Obajal bilang, sudah Kak. Kamu dapat apa? Aku dapat tentang menguasai untuk diri sendiri. Ini mic-nya tolong jangan dikecilin nih. Tolong mic-nya jangan dikecilkan. Ini sesi terakhir. Kalau mic-nya dikecilkan, lebih baik saya tidak usah berbicara. Dan saya minta kakak-kakaknya maju ke depan. Hormati firman Tuhan. Ya, dari sesi kemarin saya sudah tahu mic-nya dikecilin, dinaikin, diturunin. Tidak perlu dipermainkan seperti itu. Biasa saja. Ya, jadi tolong kakak-kakaknya maju ke depan, beri contoh dan teladan yang baik. Jangan setelah maju kalian mundur. Juga kalau guru-guru sekolah minggunya bisa dipanggil itu lebih baik. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah segala-galanya.
Saya rasa juga musik cukup satu aja, keyboard, yang lainnya duduk dengarkan firman Tuhan. Dan tidak perlu ada yang otak-atik di belakang saya kecuali keyboard ini. Siapa namanya? David. Tuhan memberkatimu, David. Selama melayani di sini, saya lihat kamu luar biasa, setia, bahkan disetrap terus. Ya, ini pelayanan tidak mudah. Karena jarang ada pembicara minta diiringi saat khotbah. Ya, tapi Tuhan tahu hatimu. Adik-adik dan kakak-kakak semua, kemarin sesi yang keempat tuh gak enak didengar ya. Kayak kakak itu marah, seolah-olah Kak Cahaya marah. Enggak. Yang ada kakak tuh sedih, berduka. Kenapa? Karena harus menyampaikan firman yang gak enak, firman yang keras. Kakak bisa aja sebetulnya menyenangkan hati kalian dan mengikuti kemauan kalian. Khotbah yang ringan, yang lucu, bikin kalian tertawa. Itu semua ada bagiannya. Itu sudah kalian dapatkan semua. Permainan sudah, flying fox sudah, firman yang happy sudah, yang gampang sudah, yang ringan sudah. Masakan kalian gak siap mendengar firman yang keras yang datang dari Bapamu di surga yang sangat mengasihi? Di dalam kasih ada didikan. Barang ku kasihi, Tuhan bilang apa? Ku tegur dan ku hajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan berontak ketika firman yang gak enak didengar itu terpaksa harus kamu dengar. Dan tidak ada kebetulan kok kalau dengar firman yang aduh, di telinga gak enak. Ya, jadi kakak juga secara pribadi minta maaf kalau kemarin ada yang tertusuk hatinya, kaget, ya. Itu karena kakak menjiwai apa yang harus Roh katakan buat kalian. Ya memang seperti itu. Kalau kalian baca firman Tuhan juga nggak boleh pakai perasaan. Kalau menegur ya pasti keras. Tuhan bisa juga marah kan. Lebih baik kalian itu ditegur dan dimarahin oleh kakak-kakakmu daripada dimarahin Tuhan. Lebih serem, lebih ngeri. Ya, supaya kalian mengerti ya. Jadi saya sangat berharap ini sesi terakhir. Jangan kakak-kakaknya itu malah ketinggalan sama adik-adiknya, ini bisa fokus, melongo, dengerin gitu. Kakak-kakaknya malah sibuk mainan dirinya sendiri, ngobrol sana sini. Saya sebenarnya sangat prihatin akan hal ini. Saya terpaksa juga menyampaikan teguran ini karena dasar kasih. Tolong hormati firman Tuhan. Ya, tidak selalu harus dengar firman itu yang sesuai harapan kita. Let the Holy Spirit speak di tengah-tengah kita ini. Ya. Karena kakak dari kemarin juga menahan terus dorongan hati ini untuk tidak menyampaikan. Pengennya ya sesi terakhir yang happy-happy aja terus kakak segera pulang. Tapi menyampaikan firman yang keras itu nggak enak loh. Kakak tuh juga bisa sedih gitu, nggak enak juga kan, kakak juga manusia kan. Nanti kalian bisa salah paham, Kak Cahaya sesi 1-2 enak banget loh. Jadi kemarin serem banget, marah-marah, bukan marah. Seperti itulah rasanya kalau kita itu menyatu dengan Roh Kudus dan kita ingin menyampaikannya, mau dikurang-kurangi nggak bisa, ditahan juga nggak bisa. Nanti kakak yang berdosa sama Roh Kudus dan tidak menyampaikan apa yang jadi isi hatinya karena hanya perasaan sungkan atau malu sama manusia. Ya, kalian semoga mengerti. Tadi kakak dalam perjalanan ke sini masih tetap dalam satu pergumulan. Kakak bertanya, Tuhan ini sesi terakhir itu keras banget. Kemarin aja kakak lihat beberapa dari kakak-kakak kalian itu mundur. Kakak tahu dan kakak biarkan. Karena buat kakak kalian itu berurusan bukan dengan manusia, tapi dengan Roh Kudus. Nah semoga hari ini mau firmannya keras, mau bisa bikin kalian happy, tetap buka telinga, dengarkan apa yang jadi perkataannya. Ibrani 5 ayat 11. Sebelum masuk ke firman Tuhan, saya sampaikan firman yang meneguhkan kalian. Ibrani 5 ayat 11, peringatan supaya jangan murtad. Judulnya very clear, peringatan supaya jangan murtad. Artinya kalau murtad
berarti orang tersebut sudah pernah jadi orang percaya, diperingati sama Rasul Paulus supaya jangan murtad. Artinya apa? Murtad itu banyaknya beban dosa dan beban masalah hidup membuat dia kecewa tinggalkan Tuhan. Itu namanya murtad. Apa yang menyebabkan murtad? Salah satunya, nah ini kita baca ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Maka berharap jangan ada satupun yang dengan sengaja nggak mau dengerin. Wah keras itu firmannya, bukan buat aku, buat tetangga sebelahku ini loh, untuk kamu tuh. Daripada sibuk ngurusin orang lain, biarkan Roh Kudus yang mengoperasi hati kita. Selalu katakan begini, Tuhan, ini memang untuk aku Tuhan, ampuni aku. Nah Tuhan senang loh orang-orang yang gampang hancur hati, ya seperti Daud, hati yang hancur, jiwa yang remuk patah tidak akan dipandang hina oleh Allah. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya tentu saja ini agak sulit dimengerti buat adik-adik, tapi kakak-kakaknya mestinya sudah paham ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Malu dong, anak kecil memang masih dikasih susu. Kalau yang udah gede, dapat makanan keras, bukannya siap mengunyah bersama Roh Kudus, malah kecewa, mundur di belakang ngobrol sendiri. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini penting. Makanan keras ini akan membuat kalian peka mana yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Roh Kudus untuk kamu kerjakan di hatimu, dalam hidupmu, mana yang tidak. Hati-hati, kalian tahu ya, kejatuhan Adam dan Hawa itu karena berdialog dengan suara musuh. Melihat seolah-olah buah yang dilarang Tuhan untuk boleh dimakan itu, iblis bilang apa? Gak apa-apa kok, makan aja, Tuhan kan gak ngelarang, semua boleh dimakan kok. Karena berdialog di dalam pikiran dan hatinya, akhirnya Hawa jatuh. Dipandanglah buah yang harusnya tidak boleh diambil itu dari pohon kehidupan itu, dan nampaknya baik dan sedap. Artinya apa? Hawa mulai menciptakan kebenaran palsu di hati dan pikirannya. Sebab itu makanan keras itu is good, katakan begitu. Makanan keras dari firman Tuhan is good. Ya, karena menyadarkan kita yang selama ini merasa aku nggak pernah kok diajar seperti ini, itu penyesat, itu nyesel ngundang TWC ngajarnya ngawur. Tunggu dulu. Makanan keras membongkar kebenaran palsu yang masuk di sistem belief kalian. Be careful ya, supaya di dasar mengingatkan kalian. Jadi bagaimana? Maka dengarkan firman ini. Roh Kudus itu tidak mungkin menipumu. Kalau setan, iblis yang adalah bapa segala pendusta, namanya juga iblis, ya kerjanya nipu, mencuri kebenaran firman Tuhan, bahkan twist firman Tuhan itu seolah-olah menjadi benar bagi dirimu sendiri. Kakak beri contoh ya, tapi sekali lagi ini dorongan mengalir dari hati. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, kakak nggak ada maksud sedikit pun menyinggung siapapun ya. Contohnya, kakak pernah menghadapi satu konseling, satu tentang orang ini pasangan ya, suami istri, dan bertengkar terus. Mereka sudah memutuskan untuk divorce lah begitu ya, dan nanya tentang kebenaran pada kakak. Kakak kembali pada firman Tuhan. Terus dia pakai dalil-dalil yang lain kurang lebih seperti itu, dan itu dianggap sebagai kebenaran. Ya kakak cuma sampaikan renungan saja. Peran firman Tuhan itu absolut. Kamu mau create your new system belief, is up to you, saya bilang begitu. Ya ada yang mempercaya, ada yang tidak. Nah ini hal seperti ini tergantung bagaimana kita cara memandang. Tapi kalau kalian betul-betul minta Roh Kudus di hatimu menerangi mata batinmu, bisa dengarkan Roh itu sungguh-sungguh berbicara, dan kalian mau menaklukkan kedaginganmu,
melewati setiap proses beban itu, nah kalian akan tahu mana yang benar-benar menjadi kebenaran. Ya, itu makanya hati-hati hidup di zaman ini. Jangan sampai kita tertolak dan kita kaget tuh Tuhan. Kaget ya, karena Tuhan katakan aku nggak kenal kamu. I don't feel you. And who are you? Kalian kan kaget loh, kakak nggak nakut-nakutin. Kalau Tuhan bilang, who are you? I don't know you. Tuhan, it's me, Tuhan. It's me, Obaja, Lord. Who are you? Ya. Nah, sekarang kakak mengundang 2 anak, 2 adik yang tanpa perlu ditunjuk. Kalau hatimu itu rasanya berkobar-kobar, pengen bersaksi, pengen berbagi buat teman-teman yang lain, segera maju ke depan. Yuk, maju. Ayo cepetan, nanti kakak dikejar waktu loh ini. Karena kalau waktunya lama ini gara-gara juga kalian diundang lama. Ayo, yang adik-adik dulu kasih contoh buat kakak-kakaknya. Kebalik ya? Ayo. Maju dua adik. Ya maju dulu, berani dulu. Very good, kamu maju sini. Baca. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Ini sesi terakhir. Yang saat ini sangat kamu ingat, membekas di hatimu, mentransformasi hatimu. Kamu beritahu ke mereka. Yang apa? Yang mana? Ceritakan. Yang pas sesi yang pas sesi mengaku dosa diri sendiri, terus mengaku dosa kepada Tuhan. Di situ yang bikin aku sangat dan paling bagus. Very good. Sudah berani dapat sesuatu, berani bagikan. Lah ini artinya dia berani bersaksi. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, Bapamu di surga juga malu mengakuimu di hadapan para malaikat. Kamu baca berani bersaksi. Kalau kalian siap diutus, paling gampang itu disuruh kesaksian begini, mengalir aja dari hatinya, dia mengalaminya dan dibagikan. Very simple. Sekarang mau baca, kakak kasih kamu privilege. Privilege itu satu hak khusus untuk menunjuk satu kakak untuk maju ke depan. Pilih. Aku minta Kak John. Kak John maju. Ini kamu sayang, kamu kecil mungil, namanya siapa? Kiki. Nama lengkapnya Kiki siapa? Kiki saja. Kiki saja. Kiki wajahmu tuh lucu loh, di foto tuh kayak ngomong gitu tuh. Kamu dengerin apa ngantuk sih? Ngantuk. Terus ini Kiki maju tuh mau sharing apa? Dapat apa Kiki selama dengerin firman Tuhan? Mendengar firman. Mendengar firman, terus Berdoa kepada Tuhan. doa kepada Tuhan, terus udah. Kamu umur berapa sih? 5. Kok keren banget loh, pinter banget mendengar firman dan doa. Terus Kiki mau janji sama Tuhan, mau lakukan apa setelah mendengar firman dan berdoa? Mau dengar-dengaran sama Tuhan? Keren banget kamu. Sekarang kamu tunjuk satu kakak untuk maju ke depan. Siapa? Siapa? Tunjuk satu kakak pembina yang kamu pengen kakaknya maju. Kakaknya mau disuruh nari sama nyanyi. Siapa? Kak Kesia, maju ayo sini. Kesia dan John, ayo jangan lama-lama. Waktu terus berjalan. TikTok. Sini John. Tepuk tangan buat John, sang petinju kita. Pertanyaan sama John. Sesi 1, kalau kamu karena kakak ini, pertanyaan agak berat. Sesi 1, 2, 3, 4.
Sebutkan 2 sesi yang kamu paling dapat. Sesi yang paling dapat itu sesi yang kedua. Itu juga dialami dengan adik-adik El-Roki. Nah, tapi Kak John boleh jujur, Kak John ada di sana. Tapi Kak John juga mendengarkan apa sesinya. Jadi Kak John juga berterima kasih untuk adik-adik El-Roki yang sudah setia, taat dan mandiri dengan sendirinya mendengarkan firman Tuhan tanpa harus dijaga, walaupun dijaga di belakang kalian. Kak John berterima kasih untuk kalian semua, bahwasanya El-Roki mandiri dan suka sekali dengan apa yang difirmankan oleh siapa? Kak Jaya. Jadi tester Cahaya ya. Jadi saya berterima kasih semuanya untuk acara ini juga. Dan di sesi 2 itu bukan hanya ada di El-Roki saja, kemungkinan juga semua untuk para kakak-kakak GA yang mendampingi ada di El-Roki mendapatkan berkat yang di sesi 2 juga. Jadi Kak John sesi 2 itu dapat buat pribadinya apa? Pribadinya adalah bahwasanya yang ada El-Roki saja bisa lakukan di depan untuk bersaksi, terus apa saja yang mereka alami itu seringkali kakak IGA juga, apalagi dengan saya, itu merasa malu sendiri untuk tidak mengaku apapun itu. Terus saya lebih tertampar karena mereka lebih berani dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan. Jadi seringkali saya juga rasanya untuk memendam semuanya. Jadi adik-adik semuanya, apapun yang ada dirasakan jangan dipendam sendiri. Kalau bisa doa ya berdoa. Oke. Maksudnya Kak John ini melihat adik-adiknya berani confess all hidden sin, mengakui semua dosa-dosa bahkan yang tersembunyi. Kak John terinspirasi juga mau ambil komitmen untuk mengakui semua dosa-dosa baik yang kamu sadari dan yang Roh Kudus sadarkan. Karena ada yang tersembunyi itu biasanya kita nggak mau sadarkan diri kita. Begitu Kak John. Sekarang Kak, siapa tadi namanya? Keisha. Makasih Kak John, God bless you. Sini Kak Keisha. Kak Keisha ini keren, cantik, dan menjadi favoritnya siapa tadi? Kiki. Silakan sama pertanyaannya. Apa yang paling kamu dapatkan dari setiap sesi yang kamu ikuti dan benar-benar yang mengubah hidup? Yang paling kudapatkan itu dari sesi 1 yang kelemahan, kekurangan kita itu harusnya kita serahkan kepada Tuhan biar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Komitmennya Kak Kesia apa setelah menyadari oh ternyata Tuhan itu mau pakai kelemahan dan kekurangan. Terus Kesia mau buat next studi. Lebih pengen kenalin diri sendiri, tahu kekurangan, terus kedepannya mau diubah biar jadi kelebihan, terus bisa berkat sama semua orang. Very good. Thank you ya Kesia, kamu keren banget. Sekarang sesi yang terakhir adalah tentang kitab kehidupan. Nah ini kakak mau ajarkan kitab kehidupan yang adik-adik mulai fokus. Seperti biasa kalau mulai bicara sendiri, ngobrol ngantuk, dicubit. Supaya apa? Nggak jadi ngantuk, dan artinya cubitan itu apa? Mengingatkan. Ini sesi terakhir loh, mosok sih yang diinget playing box, yang game terus gitu kan. Ingetin cubit. Ya, dapatkan yang terbaik yang terakhir. Apa itu kitab kehidupan? Ada yang tahu? Sudahkah namamu tercatat di kitab kehidupan? Halo? Karena tidak tahu ya nggak bisa jawab juga pertanyaan kedua ya. Kakak ulangi ya.
Siapakah di tempat ini yang sudah tahu tentang kitab kehidupan? Angkat tangan. Oh, kamu tahu? Oh, bukan itu maksudnya. Berarti belum ada ya. Sudahkah namamu tercatat di kitab kehidupan? Oke. Hal ini sangat penting ya. Maka sesi terakhir ini jangan sampai kalian nggak mengerti tentang kitab kehidupan. Mari kita segera baca di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke 5. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Sorry kakak salah sebut ya, bukan 15 tapi 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Oke. 11, 15. Ya langsung kakak bacakan ya, nggak perlu nunggu ya. Udah langsung denger aja, kakak yang bacain aja, kalian denger. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya apa? Hukuman yang katakan, ih serem. Ya memang ada, itu ada hukuman yang terakhir ini. Seram ya, tapi berbahagialah orang, adik-adik masih kecil tapi sudah diajar sama Roh Kudus tentang, oh ada toh hukuman terakhir. Ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ih, serem. Apa yang terjadi? Siapa yang menulis kitab Wahyu? Yaitu Rasul Yohanes, murid yang dicintai Tuhan Yesus. Ya, rasul yang lain meninggalnya, matinya martir, ikut Tuhan itu matinya martir. Rasul Yohanes ini diizinkan meninggalnya sampai tua. Ketika dalam pembuangan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan visi dan penglihatan dari Tuhan. Makanya bisa menulis kitab Wahyu. Kalau kalian punya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, hanya satu kitab yang tinggal tunggu digenapi. Soon or later akan terjadi. Tidak ada satu iota pun firman Allah yang tidak digenapi. Nubuatan-nubuatan tentang keselamatan dari Perjanjian Lama sampai kelahiran Tuhan Yesus, sampai kematian, kebangkitan, semua itu sudah terjadi. Kalau kalian sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lupa yang belum digenapi adalah kedatangan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia tidak akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia akan menyatakan dirinya sebagai Hakim yang adil. Tuhan memang Maha Kasih, tapi jangan lupakan Tuhan juga Maha Adil. Dan keadilannya akan menghakimi semua orang, besar dan kecil. Ayat 11, kakak mulai jelaskan ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Wow, apa ini tahta putih yang besar? Yohanes diizinkan oleh Roh Kudus melihat tahta putih yang besar. Ini adalah tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Ya, saya ulangi.
Tahta putih yang besar ini adalah tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan dia yang duduk di atasnya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dari hadapannya, maksudnya dari hadapannya Tuhan Yesus, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lah ini loh yang kalian suka dengar kalau teman-teman bilang, ayo buruan bertobat sebelum kiamat. Lah ini yang dilihat Rasul Yohanes, kiamat. Sudah tidak ada lagi langit dan bumi, tidak ditemukan lagi tempatnya. Kalian bayangkan kalau bumi hancur, bahkan semut dan nyamuk yang suka masuk di tenda kalian itu juga nggak hidup. Hewan terkecil pun tidak akan hidup, karena langit dan bumi tidak ditemukan lagi tempatnya. Rasul Yohanes melihat hari kiamat. Ayat 12, dengerin dulu ya, jangan interupsi. Dan aku melihat orang-orang mati, katakan orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Nah ini ada yang sangat penting, kalian dengarkan kakak, fokus semuanya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Dia melihat orang-orang mati. Katakan orang-orang mati. Orang mati harusnya mati apa berdiri? Oh itu pintar. Orang mati kan meninggal, orang mati kan harusnya nggak bisa berdiri. Tapi apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini? Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, bukan ukuran badannya. Ini orang dewasa dan anak-anak. Besar dan kecil itu adalah papa, mama, koko, tante, om, opa, oma. Kalau kecil, ya adik-adik ini. Itu yang dilihat, orang mati besar dan kecil. Artinya orang dewasa dan anak-anak kecil yang sudah bisa dengar firman Tuhan, yang sudah punya respon iman untuk mau percaya Tuhan Yesus atau enggak. Berdiri. Orang mati berdiri. Bisa ya di depan tahta itu. Jadi ternyata dengar baik-baik, kita itu nggak bisa mati. Wah pasti pada komplain, kakak kok ngajarnya makin ngawur. Dengerin baik-baik, kita tinggal di bumi ciptaan Tuhan sementara ini, tidak akan pernah bisa mati. Loh kak, kemarin aku temenin mama datang di ibadah penghiburan, ada temannya mama mati, mama datang nangis-nangis, aku lihat orangnya mati, nggak hidup, nggak digoyang-goyang, dia nggak bangkit tuh. Jadi maksudnya mati ini adalah kalau kita tinggal di bumi yang sementara ini, kita nggak akan mati, tapi kita akan meninggal dunia. Beda itu. Meninggal dunia itu apa? Meninggalkan dunia yang sementara ini untuk disimpan di suatu tempat. Bagi orang yang percaya Tuhan Yesus disimpan di Firdaus, bagi yang tidak percaya dilempar ke Hades. Keduanya menantikan hari penghakiman tahta putih pengadilan Tuhan Yesus. Jadi yang mereka mati dalam tanda petik, meninggalkan dunia yang sementara ini, disimpan di dua tempat tadi, nanti akan dibangkitkan. Mending kalau dibangkitkan, terima satu yang good news, it's okay. Ini dibangkitkan untuk dihakimi. So be careful, hati-hati. Dibangkitkan untuk dihakimi. Mau orang benar, orang yang tidak benar, mau orang yang sudah diampuni dosanya masih, ataupun orang yang mati dalam dosa-dosanya, semuanya akan dibangkitkan untuk berhadapan dengan tahta putih pengadilan Tuhan Yesus. Berdiri semua orang-orang itu. Jadi kenapa kakak merasa penting bahwa ini kalian harus dengar? Jangan ada anak kecil, adik-adik yang merasa begini, nanti kalau suatu hari aku menghadapi masa itu, kalian tahu ya, kakak nggak nakut-nakutin, tapi kan kalian tahu ada anak kecil yang juga Tuhan izinkan sudah meninggal dunia dulu, baik dalam kan perut mamanya, baik dia sudah umur 1, 2, 3 meninggal karena sakit. Semua akan dibangkitkan. Jadi kalian tidak pernah tahu kapan jam kehidupanmu itu berhenti. Ada di sini yang berani berkata, aku masih kecil, aku masih lama hidupnya. Mungkin kakak itu jauh lebih tua, dia akan meninggal dulu. Siapa bilang? Faktanya
Siapa di sini adik-adik yang punya teman best friend-nya meninggal? Ya, itu rahasia ilahinya Tuhan. Soal hidup dan mati nggak ada yang tahu. Jadi mau besar kecil itu bisa kapanpun jam kehidupannya berhenti. Selama di dunia yang tidak ada kekekalan ini, jam kehidupannya bisa berhenti kapanpun. Makanya kalian harus tahu kebenaran firman ini. Nah, kalau nanti kalian ada di posisi itu, jangan berteriak-teriak dan minta tolong, papa, mama, tolong. Sudah tidak ada lagi, karena kalian sudah harus punya iman sendiri kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa lagi pakai imannya papa, imannya bundo, imannya kakak. Dan kalian bilang, aku kan percaya, tolong kakak itu bantu aku. Tidak bisa. Pengadilan tata bukti Tuhan Yesus akan menghakimi orang mati besar dan kecil dibangkitkan untuk dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Katakan kitab-kitab itu. Ini bukan kitab kehidupan ya. Jadi ada dua kitab. Pertama, The Book of Life, kitab kehidupan. Yang kedua, kitab-kitab itu. Apa maksudnya kitab-kitab itu? Kitab yang mencatat segala perbuatan baik dan buruk semua manusia ciptaan Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau yang disebut kiamat. Itu bukunya tebel banget, gede banget. Jadi kalau kalian merasa terus hidup dalam dosa seolah-olah mata Tuhan tidak melihat apa yang telah kalian perbuat, salah. Dicatat satu-satu itu. Kalau di sini ada namanya condro, dicatat satu condro. Kamu umur 5 tahun pernah mencuri. Umur 11 tahun kamu pernah membohongi guru. Ditulis semua. Detil sekali, dicatat dengan detil. Itu dipakai nanti untuk menghakimi kalian. Setiap perbuatanmu tertulis di dalamnya. You cannot run, you cannot escape. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lihat, firman mengatakan itu ya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu kematian yang kedua, lautan api. Apa lautan api? Hell, neraka. Di sana hanya ada kertakan gigi. Saking mengerikannya. Di sana tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, hanya tangisan, teriakan menghujat pada Tuhan Yesus. Karena mereka merasakan penyiksaan api neraka yang begitu hebat. Maka hanya ada ratap tangis dan kertakan gigi. Kalau kalian berpikir nggak mungkin neraka itu untuk anak-anak kecil seperti aku, siapa bilang? Siapa yang mengajarkan itu? Orang-orang mati besar dan kecil akan dibangkitkan untuk menerima penghakimannya. Khususnya anak-anak kecil yang sudah mendengar firman Tuhan, seperti kalian sudah bisa ambil keputusan mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mau percaya Tuhan Yesus atau enggak, atau mau memutuskan hidup setengah hati. Masih kecil, biarin aja lah, kompromi aja sama dosa, ngegame terus juga nggak apa-apa, hidup masih lama. Nanti kalau udah tua, aku pernah dengar kesaksian kok, ada orang itu kecil sampai gede, hidupnya udah rusak dulu nggak apa-apa, nakal dulu nggak apa-apa, nanti kalau sudah tinggal sisa-sisa baru bertobat. Itu namanya apa? Orang sembrono mempermainkan kasih karunia, nggak pernah tahu ada masa anugerah Tuhan itu waktunya terbatas. Anugerah Tuhan itu terbatas atas kehidupan kita. Terbatasnya gimana? Kita kan nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang kedua, jam kehidupanmu di tempat ini ada yang berani angkat tangan? Katanya saya tahu jam kehidupan saya akan berhenti nanti ketika aku umur 78 tahun. Wah, keren. Tidak ada yang tahu. Maka kalau kalian sembrono, kalian akan suatu hari dibangkitkan berdiri menghadapi penghakiman ini. Kakak nggak nakut-nakutin. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api itu. Jadi kitab yang mencatat segala perbuatan baik dan buruk, segala dosa-dosamu itu sudah ada kitabnya, nggak bisa lari. Nanti kalian akan dihakimi, diputarkan semua. Oh bener, aku dulu lakukan ini, ya ini aku, Tuhan ampuni aku, telat. Tapi ada satu kitab kehidupan yang segel kitab itu hanya dibuka, hanya bisa oleh Tuhan Yesus. Begitu dibuka, dicek satu-satu. Joan, mari masuk anakku dalam kebahagiaan rumah Bapakku. Thank you Tuhan Yesus. Oh baca, hai Tuhan Yesus, mari masuk. Terus yang lain antri nungguin Tuhan manggil, namanya nggak ada ini, salah cetak ini. Tuhan, masa nggak ada nama Stefani Tuhan? Terus kalau Tuhan Yesus hanya meneteskan air mata, it's too late baby. Kalau mau bertobat saat bisa dengar firman. Kalau mau bertobat saat bisa dengar firman, jangan sampai pengalaman yang buruk mengajarimu. Level pertobatan paling gampang apa? Dengar firman, bertobat. Gak mau bertobat, nunggu ada orang lain yang melakukan sesuatu dalam hidupmu, karena orang itu sangat terluka sama sikap-sikapmu yang gak mau bertobat. Gak mau bertobat juga, pengalaman makin buruk, bahkan sampai maut yang akan menjemputmu. So, putuskan level pertobatan itu yang paling gampang saat dengan firman. Sudah langsung bilang, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh komit, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau hidup kudus Tuhan. Ternyata percaya Tuhan itu nggak cuma sekedar berhenti sampai di situ. Ada komitmen hidup kudus. Jadi kita sudah tahu ya bahwa suatu hari kelak tata pengadilan Tuhan Yesus, dan setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Berbahagialah kalian yang sudah very sure tahu namaku sudah tercatat di kitab kehidupan. Pasti kalian mulai nanya, Kak, saya gimana memastikan saat ini sebelum sesi berakhir aku mau memastikan namaku sudah tercatat nih Kak? Nanti kakak kasih tahu bagaimana kita bisa mengetahui ciri-cirinya seperti apa, tanda-tandanya gimana sih orang yang sudah tercatat namanya di kitab kehidupan atau belum. Jadi kalau kalian masih tadi kitab kehidupan aja nggak ngerti, masih juga ragu-ragu udah tercatat belum ya? Ya harus tetap fokus dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya, artinya semua orang yang mati selama hidup di dunia ini tidak akan luput dari tangan pengadilan Allah. Kalian tahu ya, pernah diajarkan pasti roh kikit ini, neraka itu atau lautan api itu diciptakan Allah semula bukan untuk kita, tapi untuk Lucifer dan sepertiga malaikat yang memberontak kepada Allah. Tujuannya itu. Mereka disebutnya apa? Iblis atau setan. Tapi karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, lebih memilih untuk percaya apa yang dikatakan iblis yang adalah bapa segala dusta, dan terus kompromi hidup di dalam dosa-dosanya, menunda pertobatannya, seolah-olah jam kehidupanmu bisa kalian atur semaumu sendiri. Itu namanya kalian hidup sembrono di masa anugerah dan memberontak kepada Allah. Nah ini kalian berisiko untuk namanya tidak tercatat di kitab kehidupan. Jadi siapa saja nih orang-orang yang akan dilempar di dalam lautan api itu? Pertama, orang yang hidupnya masih menjauh dari Tuhan Yesus. Ke gereja sih absennya sedikit, mungkin dia paling rajin, tapi sebenarnya hidupnya tuh gak dekat sama Tuhan. Be careful, ini namanya roh agamawi, gak mengalir dari hatimu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang kedua, orang yang hidupnya tidak mau berdamai dengan Tuhan Yesus. Acara Bible Camp silahkan dicatat di tanggal berapa dengar khotbah tentang kitab kehidupan. Ternyata masih belum juga mau memutuskan bertobat sungguh-sungguh, dan I don't care, aku nggak peduli mau tercatat tidak tercatat, aku masih sehat, masih seger buger begini. Itu cocoknya buat khotbah untuk yang kakak-kakaknya, apalagi yang sudah rambutnya putih. Ini buat papa mama itu cocok, itu yang sering berantem. Hati-hati adik-adik, you don't know jam kehidupanmu kapan berhenti. Jangan kalian nakut-nakutin, itu kedaulatan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus itu jelas ya, itu masuk ke lautan api. Dan orang-orang yang munafik,
muka Nabi pikiran kotor. Ya, kelihatan casingnya bagus, dalamnya wow, banyak ulat, tulang belulang. Luarnya bagus, dalamnya udah kayak kuburan. Tuhan mau menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat seperti itu ya. Dan orang-orang yang terus hidup kompromi dalam dosa-dosanya. Manakah ayat firman-nya ini? Wah, Kak saya suka nakut-nakutin khotbahnya. Wahyu 21 ayat 8. Dengarkan firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Siapa maksudnya orang-orang penakut ini? Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tuh, sudah diberitahu sama Tuhan Yesus siapa yang akan dilempar di lautan api neraka. Orang-orang penakut. Maksudnya apakah penakut? Penakut ini adalah orang yang susah untuk mengakui Yesus di hadapan teman-temannya. Paling gampangnya kalau ditanya, kamu orang Kristen ya? Enggak. Kamu percaya Tuhan Yesus ya? Enggak tahu. Atau kamu orang Kristen? Iya. Kamu percaya Tuhan Yesus? Iya. Yuk bersaksi yuk buat kemuliaan Tuhan. Enggak. Takut disuruh bersaksi. Padahal kalian sudah percaya Tuhan Yesus, sudah merasakan Tuhan, sudah baca firman dan dapat sesuatu dari Roh Kudus. Jadi jangan takut untuk bersaksi ya. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya itu jelas banget, percayanya setengah hati, jelas juga. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Kemarin kakak udah singgung ya. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kalau mau masuk dalam kitab kehidupan namamu tercatat, tidak boleh ada roh kenajisan. Apa itu? Suka nonton film pornografi, memuaskan hawa nafsu sendiri. Ya, kalian lebih tahu lah, kakak-kakaknya lebih pintar lagi. Ya, kak saya nggak mau breakdown detail karena kemarin kakak keperucut satu ngomong malah bingung apa itu kak maksudnya ya. Nanti ngasih PR ke Bundu. Intinya kakak-kakaknya nih denger roh kenajisan, udah tahu ya. Pornografi, stop. Itu bukan barangnya Tuhan Yesus, itu barangnya iblis. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, tuh roh najis itu pasti jadinya orang cabul. Penyembah berhala, orang berzina. Nah, kalian udah tahu ya, bukan pasangannya terus melakukan hubungan dewasa, itu namanya berzina. Banci. Wow, be careful. Ini setan naik zaman, roh LGBT ini paling kuat. Banci. Suka sama jenis, hati-hati. Transgender, be careful. Banci, orang-orang pemburit. Banci, orang-orang pemburit, itu spirit of LGBT. Pencuri, orang kikir. Kikir itu pelit. Pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baca sendiri ya. Kalau masih kurang puas, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak enak khotbah kayak gini tuh, gak enak. Kakak juga gak nyaman khotbah begini, tapi ini kebenaran firman harus disampaikan. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Tuhan sudah memperingatkan setiap orang yang namanya tidak ditemukan tercatat di kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Inilah kematian kedua selama-lamanya. Jadi kalian tahu ya, ada namanya spirit of suicide, roh bunuh diri. Hati-hati, cara kerjanya itu adalah menebarkan keputusasaan sampai suatu detik nanti
iblis menebarkan lies, dusta, seolah-olah gini, tuh, hidupmu kan udah berat kan? Kamu sudah nggak tahan kan? Melihat semua pemandangan ini, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doamu dan tidak menolongmu. Rasanya kamu udah sangat putus asa kan? Seperti kemarin kakak cerita tentang Kak Edo ya. Hanya karena dibilang, mami nyesel punya anak kamu, dia langsung terluka. Setan langsung mengejar jiwanya supaya segera bunuh diri. Kamu gak punya masa depan, mama gak sayang sama kamu. Itu cara kerja setan seperti itu. Terakhir itu adalah roh maut yang bekerja. Hati-hati. Kalau kalian merasa, Kak aku malu mengakui ya, minta sesi sama Bundu, dilepaskan dari semua kenajisan dan percabulanmu itu. Jangan kau menganggap masih muda Kak, gak apa-apa kan aku merugikan diri sendiri. Hati-hati, pertama dari kenajisan, nanti lama-lama kalian akan mengkompromikan dosa makin gede. Saat teduhmu sudah nggak bagus, nanti jatuh dalam drugs. Lama-lama pergaulan makin liar, makin bebas, overdosis. Orang yang OD kalau masih bisa hidup itu anugerah. Tapi kalau OD lewat, ya tinggal tunggu aja pengadilan Tata Putih dibuka, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Ujungnya pasti roh maut. Kalau roh jahat diusir dari diri seseorang, dia akan pergi keluar mengembara di tempat yang tandus dan dia sedang mengamati apakah orang tersebut rapi, tersusun di dalam hatinya. Artinya apa? Iblis melihat, oh nggak pernah saat teduh, kosong hatinya, dimasukin lagi, membawa 7 lebih jahat. 7 lebih jahat itu salah satunya, hati-hati kalau itu roh maut, ya tinggal dihitung aja kapan roh maut menjemput. Jadi kalau ada yang sempat putus asa sampai berpikir, aku udah nggak kuat hidup, setan akan ngomong begini, ya sudah, makanya kamu sudahi aja, nanti kamu tuh cuman kayak Casper, melenyap gitu udah beres, nggak ada beban hidup lagi. Makanya banyak anak kecil yang nggak pernah terima pengajaran ini, tiba-tiba ditemukan orang tuanya sudah gantung diri. Anak SD, anak SMP, akhir zaman mengerikan. Orang tuanya tiba-tiba juga sudah bunuh diri dan membunuh anaknya. Sudah nggak tahan dengan beban hidup ini, karena nggak pernah terima pengajaran ini. Pengajarannya sesat, seolah-olah kalau kamu udah mati kan beres, nggak ada masalah lagi kan. Padahal itu dusta yang paling mengerikan. Setelah mereka mati bunuh diri di luar Tuhan, dia menunggu waktu untuk dibangkitkan, dan lebih mengerikan lagi hukumannya. Kalian paham sampai di sini? Sangat-sangat mengerikan. Sudah Bunda, ini mau disudahi. 15 menit lagi Pak. Kalian sudah mengerti? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi gimana dong Kak untuk memastikan namaku tercatat di kitab kehidupan? Sekarang berdiri. Yang pertama, harus sungguh-sungguh cek di dalam hatimu. Apakah kalian sudah mengaku dengan mulutmu, percaya sungguh-sungguh dalam hatimu? Nanti cek masing-masing bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu yang pertama. Roma 10 ayat 9-10. Itu fondasi pertama. Cek saat ini. Jangan ada yang suam-suam kuku atau setengah hati. Kakak mau tanya, jangan ikut-ikutan. Siapa yang sudah sangat yakin di dalam hatinya, sungguh-sungguh menaruh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Artinya Yesus telah mati menggantikan dosa-dosamu di kayu salib dan memberikanmu hidup yang baru. Angkat tangannya. Ya, Tuhan melihat kalian ya, kakak nggak perlu lihat. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Setelah terima anugerah keselamatan itu, dia harus punya komitmen hidup kudus, hidup benar. Artinya apa Kak? Meninggalkan dosa-dosanya yang disembunyikan bertahun-tahun, yang dianggap itu nggak masalah, bahkan dianggap satu kebenaran palsu. Hati-hati. Karena yang disebut orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sudah lahir baru itu, di 1 Yohanes 9 dikatakan begini, orang yang sudah lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 9 ayat 10. Orang yang lahir dari Allah, dilahirkan baru, tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebab apa? Ada benih ilahi di dalam dirinya.
tidak akan sanggup orang yang sudah lahir baru dengan sengaja terus melakukan dosa. Tapi kalian jangan tertuduh ya, Kak, nah kalau kemana aku nggak sengaja berbohong gimana Kak? Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah lahir baru, melakukan dosa yang sama, hidup di dalam dosa tersebut bertahun-tahun dan kamu menikmatinya, kakak nggak yakin kalian sudah lahir baru. Coba dicek lagi dalam hatimu. Kalau produknya setan masih kamu nikmati terus-menerus, tinggal dalam kubangan dosa tapi ngaku sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan merasa sudah dewasa rohani dan melayani Tuhan, be careful, cek dalam hatimu. Kalau benih ilahi sudah ada di dalam hatimu, kamu tidak dapat berbuat dosa. Bisa jatuh dalam dosa nggak Kak? Bisa. Tapi begitu kamu jatuh dalam dosa, kamu langsung disadarkan sama Roh Kudus. Dan kamu langsung merasa apa? Pengen segera bertobat, Tuhan ampuni aku nggak sengaja aku jatuh Tuhan, karena saat teduhku bolong-bolong Tuhan, aku jadi melihat lagi itu. Nggak apa-apa, itu namanya jatuh dalam dosa. Yang tidak boleh adalah tinggal dalam dosa. Kakak kasih contoh. Paulus saja berseru, rasul yang begitu hebat, dia berseru begini, Tuhan, aku ini manusia celaka, ini orang yang paling berdosa. Artinya dia bisa jatuh dalam dosa. Di perjanjian lama, tokoh yang kurang hebat apalagi Daud. Kalian tahu ya Daud, kemarin tahu kisahnya, kakak kasih tahu kisah dari sisi Daud, kehidupan yang gelap. Daud itu ketika sudah diurapi Tuhan, dia jatuh dalam dosa, pernah nggak? Pernah. Ketika dia berdiri di soto bait Allah, dia melihat seorang wanita sedang mandi, dia intip. Dia jatuh dalam dosa, dan dia ambil itu Batseba, istri dari Uria, istrinya orang lain diambil. Dan suaminya disuruh maju berperang supaya mati, ditaruh di barisan terdepan. Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Tapi respon Daud apa? Tidak seperti Saul. Daud langsung hancur hati, minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Itu Daud dosanya gede banget. Kenapa kok gede? Dosa kenajisan, ngintip orang mandi. Bukan istrinya diambil. Dosa perencanaan pembunuhan, itu dosa besar sekali. Tapi ketika dia terima firman yang keras, dia putuskan bertobat, Tuhan mengasihi Daud dan tidak pernah disebut perkataan Tuhan dari mulutnya, aku berkenan akan hambaku Daud ini. Jadi orang yang sudah dipakai Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa. Tapi kitab Amsal mengatakan demikian, Amsal 10 ayat 24. Orang benar tuh kalau jatuh 7 kali, dia juga akan segera bangkit 7 kali. Kalian cek kalau kalian jatuh dalam dosa sampai 7 kali, sampai 7 tahun dosanya sama itu terus. Terima firman yang keras, suruh bertobat, enggak pernah tobat. Ini belum lahir baru. Orang yang sudah lahir baru kalau jatuh, Tuhan enggak akan izinkan sampai jatuh tergeletak karena tangan Tuhan menolongnya. Ada benih ilahi yang menguatkan orang-orang berdosa ini. Sudah tahu perbedaannya ya? Tidak boleh ada perasaan tertuduh, aku nanti kalau jatuh dosa bohong aku langsung masuk neraka. Ya enggak begitu. Sudah tahu ya perbedaannya. Yang sengaja tinggal dalam dosa-dosanya itu belum lahir baru. Benih ilahi belum ada dalam hidup. Sekarang mulai kalian renungkan, Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, Kau yang mengenali sampai kedalaman hatiku. Sudah aku jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengakui di hadapan-Mu bahwa adalah Tuhan Juru Selamatku. Aku bersyukur untuk anugerah keselamatan yang besar ini Tuhan. Saat ini firman-Mu begitu keras, dan kutemukan, kusadari aku masih tinggal sengaja dalam dosa. Kalian yang lebih tahu, langsung ngomong sama Roh Kudus, percabulan ini Tuhan, dari SD gak pernah lepas, SMP, SMA sampai kuliah ini gak beres-beres Tuhan. Bereskan. Bikin komitmen. Jangan merasa kebal terhadap dosa. Maut menunggu. Kalau Anda ambil komitmen, kalian sudah gak perlu ragu lagi. Namamu sudah dicatat di kitab kehidupan. Barang siapa menang, Wahyu pasal 20 dikatakan demikian, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Wahyu pasal 3 itu dikatakan begitu. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tapi akan kuberikan pakaian kekudusan. Artinya apa? Kita terus berusaha bersama dengan kekuatan Roh Kudus menjaga kekudusan dan terus belajar hidup kudus. Jatuh,
bangkit lagi. Tapi arahnya sudah jelas, kekudusan Allah. Hidup kekal bersama Tuhan. Arahnya ke sana. Jangan-jangan dulu sempat ikut Bible Camp, sempat metanoia berbalik ke arah Allah, tapi nggak pernah saat teduh, nggak pernah jaga kekudusan, nggak pernah terima pengajaran yang sehat. Jadi merasa dosanya dipelihara, hidup ke gereja dan pelayanan dipelihara seolah nggak apa-apa. Tuhan bilang apa? Orang yang kayak begitu, orang yang mendua hati itu, aku muak, aku akan muntahkan mereka dari mulutku. Wahyu pasal 3. Jadi harus segera kembali pandang Yesus, tinggalkan beban dosamu, buang semua pencetus dosamu, berjalan ke arah surga. Terjatuh, Roh Kudus pasti akan segera tegur, bangkit lagi Tuhan, maafkan aku Tuhan. Kalian bisa bedakan nanti, jatuh dalam dosa sama sengaja tinggal menikmati produk-produk dosa dari iblis. Angkat tangan. Sejauh timur, betapa besar kasih. Betapa besar Ya. Kasih pengampunanmu Tuhan. Angkat tangan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lebih sungguh lagi betapa besar kasih Yesus dalam hidupmu. Betapa besar. Mulai renungkan baik-baik apa yang telah kau dengar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus mengasihimu lebih dari segala dosa-dosamu itu. Tinggalkan semua bentuk kompromi dosamu itu, sekecil apapun, bereskan hari ini, supaya engkau yakin dengan pasti imanmu di dalam Tuhan Yesus teguh dan namamu sudah dicatat di kitab kehidupan itu. Tapi kalau engkau sengaja terus tinggal dalam dosa-dosamu, bahkan engkau menciptakan kebenaran-kebenaran palsu di dalam pikiranmu sendiri, lihat, suatu hari nanti kau akan berhadapan di tahta pengadilan Allah itu. Tuhan Yesus curahkanlah belas kasihan-Mu yang besar. Iblis, lepaskan segala cengkramanmu, genggamanmu, segala kepalsuanmu yang kau taburkan, yang menyusup di dalam pikiran-pikiran anak-anak di tempat ini. Semua benteng-benteng keakuan, semua benteng-benteng kepalsuan yang dibangun bertahun-tahun oleh pekerjaanmu, setan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Iblis keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rantai belenggu ini dipatahkan oleh kuasa dalam Tuhan Yesus. Lepaskan setiap tawanan. Roh Kudus saat ini hadir dengan api kemuliaan membakar setiap dosa-dosamu, seberat apapun. Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup memerdekakanmu. Yesus sanggup untuk memulihkan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan bertobatlah sungguh-sungguh. Pastikan namamu sudah tercatat di kitab kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
tugas kakak sudah selesai. Selanjutnya adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Khususnya buat kakak-kakaknya, hadapi langsung, beresi sendiri. Buat adik-adik di depan ini, kakak akan peluk kamu satu-satu. Yang kakaknya bereskan masing-masing di depan Tuhan. Ini hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hanya orang yang hancur hati akan mengalami pemulihan. Silakan sembah Tuhan, puji Tuhan, lagu apapun tidak masalah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Berterima kasih yang berikan setiap kehidupan kami, yang murnikan setiap Tuhan, tak pernah sekalipun meninggalkan kami sendiri. Kau yang selalu memegang kami dalam setiap keadaan kami.